Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana caranya mengupload soal ke SIAKAD. Yang pertama yang harus kita siapkan tentunya adalah soalnya terlebih dahulu. Nah, di sini saya contohnya sudah memiliki soal, meskipun saya belum isi ya, ini hanya contoh saja. Nah, kita buka misalkannya ini berbekal dari soal yang sudah dikirim oleh bagian akademik di email Bapak Ibu masing-masing. Nah, kita buka. Nah, ini contohnya, ini contoh penamaannya juga minimal seperti inilah. Gitu. Jadi jelas soalnya apa, mata kuliah apa, kelas apa. Gitu. Nah, kita buka Word-nya. Oke, nah di sini kan kopi yang sudah di-share ataupun sudah dikirim oleh bagian akademik. Nah, kita dulu di sini isikan dulu identitasnya. Mata kuliahnya misalkan mata kuliah yang kita ampu ya, Bapak Ibu. Kemudian nama dosennya. Kemudian harinya, nah harinya itu kita sesuaikan saja dengan hari yang biasanya kita mengajar. Misalkan kita mengajar kelas A nih, hari apa, kelas B hari apa, nah itu disesuaikan ya Bapak dan Ibu. Nah kita lihat di sini, karena kita sekarang UTS-nya itu mulai tanggal 14 ya. Jadi kalau kita yang kebagian hari Senin itu berarti hari Seninnya yang hari Senin tanggal 19 ya. Jadi tanggal 19 sama 20. Untuk yang Selasanya. Nah, karena saya jadwalnya contohnya Senin berarti Seninnya yang tanggal 19 April ya 2021. Nah, untuk kelasnya, kelas apa yang di hari itu? Kemudian ruangnya, ruang yang sering kita gunakan. Nah, kemudian untuk sifatnya, apakah sifatnya closed book atau open book? Nah, kita isikan sesuai dengan kriterianya ataupun sifatnya ya. Kalau closed book ya closed book, kalau open book ya kalau misalkan mahasiswa diperbolehkan untuk searching ataupun baca referensi ya berarti open book. Nah, kemudian tipe soalnya, nah kan ada 3. Ada soal utama, ada soal cadangan ataupun soal cadangan dan soal remedial. Nah, kita di sini cantumkan. Misalkan ini untuk soal utama ya. Soal utama. Nah, kemudian kita tinggal isikan soalnya, soal yang utama ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi misalkan bikin lagi, tinggal di copy pastekan ininya ya. Misalkan di copy, kemudian bikin lagi di bawah di sini ya. Nah, kemudian tinggal di paste. Kemudian tinggal rubah misalkan di sini soal cadangan. Soal cadangan. Kemudian, misalkan kalau ada soal hair, berarti ya tinggal dikopikan lagi si soal ini. Kemudian tinggal di-insert lagi. Kemudian di sininya hair ya. Nah, ataupun harinya ataupun kelasnya tinggal disesuaikan seperti yang tadi saya jelaskan. Nah, jadi ada soal utama, cadangan, dan hair. Nah, seperti itu. Kalau misalkan sudah di sini kita misalnya ini untuk satu kelas ya Bapak Ibu, untuk satu kelas contohnya. Nah, kalaupun misalkan Bapak Ibu ngajarnya 2 kelas dengan beberapa mata kuliah yang berbeda ya, berarti dipisahkan lagi aja gitu. Untuk yang khusus untuk yang diupload ke SIAKAD ya. Kalaupun misalkan Bapak Ibu misalkan, Pak gimana dong kalau misalkan saya jadiin satu file aja, satu file Word aja, semua kelas ada di sana, boleh-boleh saja. Tapi itu untuk yang dikirim ke email ya. Kalau di email boleh seperti itu. Misalkan Bapak Ibu ngajar 3 kelas dengan mata kuliah yang berbeda, tapi ingin dalam satu file Word aja dikirimnya, bisa silakan. Tapi kalau khusus untuk yang diupload SIAKAD, formatnya minimal standarnya seperti ini. Gitu. Jadi ada soal utamanya, soal cadangannya, dan soal remedial atau hairnya. Kalau misalkan di sini sudah diisi soalnya, Bapak Ibu sudah isi konten soalnya. Nah, tinggal kita simpan ke format PDF ya.
kita simpan ke format PDF, kita save as, kemudian simpan di folder yang sudah kita sediakan ataupun di folder yang sama dengan folder yang soal aslinya. Nah, tinggal kita rubah di sini extensionnya jadi extension PDF. Nah, tinggal save. Nah, yang PDF itulah yang akan kita kirim ke si akad. Kalau punya Word ini, yang Word yang sudah kita buat masternya ataupun yang aslinya kita kirim ke email. Jadi kita ngirim juga ke email. Nah, di sini contohnya sudah ada yang bentuk PDF-nya dan kita save aja, kemudian kita close. Ceritanya Bapak Ibu sudah selesai semua mengerjakan soalnya. Tinggal di close. Oke. Kemudian kita balik ke browser kita di sini. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah email dulu. Ngirim email dulu ke email edu ya. Edu-Tasik. Kita tulis, kemudian edu.lp3tasik@gmail.com. Kemudian subjeknya kita isikan saja di sini soal UTS application komputer 2 ya, misalkan. Nah, misalkan kelasnya ya. Kalau kelasnya kelas apa aja yang ada di soal ini misalkan. Nah, misalkan ngirim file satu, tapi di dalamnya ada beberapa soal untuk kelas yang berbeda, ya boleh lah gitu ya. Silakan, ataupun mau di satu file soal untuk kelas A, soal untuk kelas B, soal untuk kelas C, nah, itu lebih baik tentunya. Gitu. Kalau kita sudah minimal redaksinya seperti ini, tinggal kita masukkan di sini ke email. Yang di email itu yang masternya ya, yang Word-nya. Nah, kita kirim. Beres satu langkah, yaitu ngirim soal masternya ataupun soal aslinya ke email education. Gitu. Sekarang tinggal masukin ke si akad di sini. Kita login dulu ke si akad ya, Bapak Ibu. Karena kan Bapak Ibu sudah punya akun si akadnya masing-masing. Nah, kalau Bapak Ibu masih kesulitan di si akad, belum bisa si akad, berarti dari kemarin Bapak Ibu belum absen gitu. Nah, di sini kan ada banyak menu sebenarnya kan, ada jadwal mengajar, riwayat mengajar, input nilai, upload file, kemudian jadwal mata kuliah pengganti kalau Bapak Ibu ngeganti dosen yang lain, kemudian download file ujian mahasiswa kalau nanti UTS-nya sudah selesai di-download di sini. Kemudian download perbaikan nilai mahasiswa di sini. Nah, tapi yang digunakan tuh upload file-nya bukan yang di sini ya, tapi yang di atas. Nah, di sini kita gunakannya upload file, kemudian pilih upload soal UTS atau UAS. Nah, kemudian pilih kelas yang akan kita upload soalnya, misalkan IK20B kalau yang saya, contohnya kita pilih. Nah, otomatis tampilannya seperti ini. Kemudian pilih nama filenya, soal UTS. Kemudian pilih filenya. Nah, filenya kan tadi ada di folder kita di sini. Nah, tinggal uploadkan yang PDF-nya. Ingat, dicek lagi ya Bapak Ibu, jangan sampai di PDF-nya ada lembar jawabannya gitu ataupun kunci jawabannya, dicek lagi. Yang diuploadkan di PDF itu hanya boleh soal utamanya saja ataupun 3 soal tadi, 3 soal utama, soal cadangan dan soal remedialnya. Boleh disatukan seperti itu. Misalkan langsung aja lah dalam satu file soal utama, soal cadangan, soal remedialnya, misalkan biar gak perlu capek-capek upload lagi, boleh silakan itu juga gitu ya. Yang penting jangan sampai ada kunci jawabannya ya di bawah. Kalau di soal aslinya mah yang di bentuknya Word yang dikirim ke email itu boleh ada kunci jawabannya seperti itu. Dicek lagi saja. Kemudian tinggal di upload. Nah, sudah terupload ya. Di sini sudah ada nama filenya. Nah, kalau misalkan keterangan diisi aja keterangan 3 soal. Misalkan ya, dalam kurung utama, cadangan, dan hair. Nah, contoh ini mah ya. Nah, kalau ada file pendukung, misalkan ada template tertentu, Bapak Ibu ada file tertentu untuk jadi bahan UAS-nya, untuk UTS-nya jadi mahasiswa. Nah, bisa ditambahkan di sini sama upload filenya. Kalau ada, kalau tidak ada, gak apa-apa.
dilewat ataupun tidak diisi. Nah, kalau sudah di-upload filenya, sudah diisi keterangannya juga, kita tinggal upload file. Nah, di sini ada notifikasi atau keterangan file berhasil di-upload. Kemudian tinggal OK. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Kita mungkin bisa lihat coba apakah nampil gak di halaman kita. Ternyata belum nampil nih, karena memang mungkin udah tampil nih. Contohnya seperti ini ya, gitu. Nah, seperti ini. Nanti udah berhasil diupload. Nah, nanti kan tinggal pendidikan kampus cabang dan kampus utama mengecek dari sini si akad yang adminnya ya, admin pendidikannya. Ini juga kan di samping dicek oleh kampus Tasik, dicek juga oleh kampus utama Bandung, tentunya bisa dicek. Kita lihat di sini all saja, misalnya kemudian tampilkan, kemudian kita cari tadi atas nama saya. Nah, ternyata sudah ngupload. Kita lihat, misalkan di view, dicek dulu kan nanti sama pendidikan. Ternyata soalnya sudah rapi ataupun sudah memenuhi syarat soal, ya udah berarti tinggal di verifikasi. Otomatis nanti si mahasiswa akan muncul juga soal ini di halaman si akad mahasiswanya. Kalau misalkan belum memenuhi syarat ataupun belum bagus ya, belum rapi ataupun salah, nah maka terpaksa kami hapus kembali dan mengkonfirmasi ke Bapak Ibu untuk mengupload ulang soal tersebut. Seperti itu Bapak Ibu kiranya. Jadi Bapak Ibu ngirim juga soalnya ke email yang aslinya, yang masternya semua soal, mau kunci jawabannya juga diupload di sana ke email. Nah, kalaupun khusus yang si akad itu hanya soalnya saja gitu ya. Apakah dia soal utama, langsung diupload soal utama saja boleh. Kalaupun mau Pak biar gak ribet tiga-tiganya diupload, itu juga boleh gitu. Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan, silahkan nanti dijawab saja ke saya melalui WA mengenai upload soal ini ya. Jadi Bapak Ibu tetap mengirimkan ke email dan mengupload ke si akad. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon bantuannya untuk Bapak Ibu untuk mengupload soalnya ya, karena ini kan jadi salah satu tentunya bahan untuk perbaikan kita maupun salah satu kriteria ataupun yang masuk penilaian di akreditasi tentunya ya, keaktifan dari dosen menggunakan aplikasi yang sudah disediakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.